Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita kedatangan komponen-komponen dari PC cooler ya. Ada casing, ada cooler, dan ada fan ya. Untuk casingnya ini adalah PC cooler C3B310 ya. Ini kita tuh udah pernah rakit pakai casing ini beberapa kali teman-teman. Terus di sini ada cooler RT400. Gue lupa inget guys, pernah nggak ya gue rakit pakai cooler ini? Nanti kita akan unboxing teman-teman ya. Sama ada fan ya, di sini 3 biji. PC cooler FG120 ARGB series ya. Dan sekarang kita akan lihat lebih dekat dulu ketiga komponen ini sebelum kita rakit. Kita mulai dari fan-nya dulu ya. Ini adalah PC cooler FG120 ARGB teman-teman. Nah, untuk fan yang ini tuh, kalau gue lihat sih harganya terjangkau banget ya, di 60 ribuan. Dia itu ada dua warna, hitam dan putih. Lalu ada versi forward dan versi reverse ya. Yang datang ke gue ini versi yang forward teman-teman. Oke, kita akan buka ya. Nah, ini dia tampilan fan-nya. Ya, cakep ya guys ya. Nah, di sini ada infinity mirror teman-teman. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian mau rakit, pengen kelihatan lebih estetik. Fan yang model seperti ini, infinity mirror kayak gini, emang lagi rame banget teman-teman ya. Nanti di sini akan ada tampilannya sesuai gambarnya di sini guys ya. Sama di bagian sini ada lampunya tuh, ada strip garisnya nih. Set 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 ya. Oke. Nah, ini yang versi forward teman-teman ya. Kalau yang reverse dia blade-nya kebalik gitu. Oke, untuk colokannya ini udah enak ya. Pertama kita colokannya ini adalah PWM untuk powernya dan dikasih cowok cewek. Jadi antar fan ini kita bisa sambung menyambung teman-teman. Jadi tanpa controller ini udah bisa. Begitupun dengan ARGB 3 pinnya ya. Oke. Nah, dia ada cowok ceweknya juga ya. Jadi nyoloknya bisa nyambung menyambung atau daisy chain teman-teman. Tanpa controller ini masih bisa. Pokoknya kalau misalkan yang PWM ini untuk powernya ya, biar fan-nya muter. Kalau ARGB 3 pin ini dia itu untuk lampunya. Jadi ini dua-duanya harus dicolokin ya. Kalau cuma salah satu dicolokin ya, misalkan nih PWM dicolokin ya dia muter doang, lampunya nggak nyala. Kalau ARGB-nya doang dicolokin ya dia lampunya nyala, kipasnya kagak muter gitu teman-teman ya. Untuk fan si PC cooler FG120 ARGB kurang lebih seperti itu. Ini dia selanjutnya guys ya, si PC cooler RT400 high performance CPU cooler ya. Dan ini garansi dari AMD atau Media, jadi garansinya resmi ya. RT400 tuh setahu gue ini harganya cukup terjangkau teman-teman ya. Dan ini udah support untuk Intel 18 sekian-sekian sampai AM5 ya. Oke, dengan spesifikasi sebagai berikut teman-teman bisa baca. Kalau dilihat dari sini ini pemasangannya gampang banget. Jadi bracketnya itu langsung ke motherboard, lalu kita tinggal pasang aja. Oke, si coolernya ini kelihatan sangat mudah teman-teman. Nah, ini isiannya ya. Ada perbracketan duniawi untuk Intel dan AMD. Dan di sini udah ada manualnya juga ya. Oke. Nah, pemasangan untuk Intel AMD di sini ya. Ini Intel pakai backplate bawaan dari si coolernya. Oke, kalau yang AMD dia langsung cabut bracket dari motherboardnya ya. Jadi ini masih gampang. Plug ketipu gampang ya. Oke. Nah, ini yang buat Intel. Ini ada pastanya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini udah nggak akan ketukar teman-teman. Ini buat Intel, ini buat AMD. Nah, ini perbaut-bautan duniawinya. Wah, ini mah gampang banget guys. Kalau Intel tinggal ini sama ini, ngebaut ini. AMD tinggal ini. Udah guys, gampang ini mah. Tara banget.
Oke, sekarang kita lihat si coolernya ya. Nah, untuk coolernya seperti ini teman-teman ya. Pakai fan 120 mm. Oke. Nah, di sini ada silika. Untuk colokannya, kabelnya dia tuh PWM teman-teman ya, PWM 4 pin karena dia tidak berlampu ya. Walaupun tadi di manualnya ini ada tulisan ARGB 3 pin, yang ini tidak berlampu ya teman-teman. Yang versi berlampu setahu gue masih ada lagi yang RT400 ARGB ya. Oke. Nah, dia 4 heat pipe ya untuk si coolernya. Ini udah mantep pokoknya. Ini dia si casingnya teman-teman. PC cooler C3B310 ya. Ini harganya terjangkau teman-teman ya, dan kalau kalian beli terakhir gue beli tuh dia tuh include 4 fan ARGB teman-teman. Jadi pada saat awal-awal dapatnya 4 fan rainbow fix, lalu kesini-sini dapatnya 4 fan ARGB ya. Dan ada juga yang ngejual polosan kayak gini tanpa fan. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau beli casing ini, tanyain dulu ke tokonya dapat fan atau enggak, karena yang terakhir gue beli itu pada dapat 4 fan ya. Jadi buat di depan 3 dan belakang 1. Oke, untuk bagian tempered glassnya kita bukanya pakai baut ya. Kalian bisa pakai tangan, bisa pakai obeng, terserah. Cuman di sini hati-hati pecah guys ya. Gue sih sarannya sambil tiduran teman-teman. Oke. Nah, untuk tempered glassnya gini ya. Oke. Dia untuk casingnya ada warna hitam, ada putih, dan tebal guys untuk tempered glassnya. Terus kita amankan dulu nih kacanya ya. Nah, di sini kita dikasih user manual yang dimana casing ini tuh ukurannya micro ATX, terus dapat baut-baut. Dia support water cooling 240 di atas, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat bagian atas ini ada dust filter ya. Biar tidak berdebu. Colokannya power, reset, USB 2, audio jack, dan USB 3 ya. Nah, bagian depan ini udah bolong-bolong. Kalian bisa beli dust filter terpisah teman-teman ya. Yang model kayak gini kan banyak itu di di marketplace. Harganya juga terjangkau. Kalian pasang dari dalam aja ya. Untuk kalau misalkan kalian pengen dapat perlindungan filter lebih banyak ya. Tapi ini bahannya plastik teman-teman. Oke, buat ngebukanya di bagian kolong ini ada ngebuka gini ya. Tangan kalian masuk guys. Dan ini emang harus sekali betot. Kalau misalnya susah dibalikin aja guys. Nah, balikin, tahan pakai tangan di sini, langsung tarik. Nah, emang keras ya. Beberapa casing kayak gini model depannya keras, tapi setelah dicabut ini gampang ya. Dan sekali lagi ini bahannya plastik ya untuk cover depannya. Oke. Nah, jadi pasang fan-nya itu fan-nya di dalam, kita baut dari depan sini. Nanti dust filternya kalau misalnya kalian beli 120, ininya 360 ya, tinggal dipasang di sini. Jadi magnetnya ke casing gitu. Selanjutnya bagian side panelnya. Oke. Kita buka. Nah, side panel juga tebal ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini nih rangka dari casingnya teman-teman. Nah, lihat lebih dekat ya. Sekali lagi, ini micro ATX teman-teman. Dia support sampai yang 8 baut atau 4 slot RAM ya. Di sini kan baru kepasang 6 stand off. Jadi kalau kalian pakai motherboard yang 4 slot RAM, pasang lagi stand off-nya di sini 2 biji ya. Itu dapat dari packaging bautnya ya. Untuk fan 3x120 di depan, di belakang 1x120, di atas bisa 2x120, di bawah sini bisa 2x120. Enaknya kalau rakit pakai casing ini tuh karena udah dapat 4 fan ya. Jadi depan 3 belakang 1, atas tinggal pasang water cooling 240, udah gitu juga cukup teman-teman. Oke. Bagian power supply ini kebuka. Jadi kalian bisa flexing power supply yang kalian pakai. Oke. Kita intip ke belakang teman-teman. Nah, ini bagian belakang ya. Untuk kabel manajemen dia lega banget. Dan bagian untuk masuk-masuknya kabel tisnya dia banyak ya. Tuh, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi untuk kabel manajemen di casing ini itu enak banget ya. Untuk SSD atau storage yang bisa diampu oleh casing ini
SSD SATA 2,5 bisa satu di sini, 3,5 bisa di bawah di kolong ya, ada kotaknya sama di atasnya, atau bisa 3,5 di bawah, di atasnya 2,5 dan di sini 2,5 ya. Untuk power supply dia ukurannya ATX dan sudah ada dust filternya di bawah. Oke, dan tempat hard disk ini bisa digeser, geser juga misalkan kalian pakai power supply yang lebih panjang ya. Oke, di sini kita udah dapat perbaut-bautan teman-teman. Nah, sama si stand off-nya tuh yang warna kuning buat masang nanti motherboard di sini. Dan kalau rakit di casing ini tuh enak, gue nggak bohong guys ya. Jadi untuk kabel manajemen awal ya, nanti kalian tinggal masukin ini semua ke sini, turun ke bawah. Jadi rapih di sini ya. Sisanya kalian tinggal ngikutin 8 pin mobo ke sini, dari water cooling ke atas, termasuk lagi ke sini atau ke sini ya. Model kayak gini enak banget untuk kabel manajemennya. Oke, terus untuk si kabel-kabelnya ini ada HDD reset power dan kawan-kawan, terus ada USB 2, terus ini audio sama USB 3 ya. Untuk casingnya ini kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita menuju komponennya, teman-teman, yang akan dipakai di sini jelas ya. Yang dari PC cooler ada casingnya, ada coolernya, sama ada fan yang tadi kita udah lihat lebih dekat. Terus komponen lainnya ini ada seperangkat mobo, prosesor RAM SSD ya, ini B860M. Terus prosesornya Intel Ultra 7 265KF, RAM 2x16 sama NVMe Gen 4 ya. Oke, terus untuk fan di sini gue nambah 3 ya. Jadi fan yang dari PC cooler akan gue taruh di 2 di atas, 1 di belakang. Lalu untuk fan yang ini akan gue taruh di depan. Jadi sirkulasinya tuh angin masuk 3 dari depan, keluar 2 di atas, keluar 1 di belakang. Jadi masuk 3, keluar 3 gitu teman-teman. Untuk power supply ini gue pakai 750, sama untuk VGA di sini gue pakai 5060 Ti 16 GB ya. Di sini kita agak belang sedikit teman-teman ya. Mobonya ada abu-abunya, RAM-nya putih sama VGA-nya putih ya. Gue tuh di rumah sebenarnya ada VGA warna hitam, tapi RTX 3050 guys, asa kagok kata gue, udah ini aja guys. Pas nih Ultra 7 sama 5060 Ti 16 GB biar cocok nih ya. Terus juga dari kemarin kan suka ada yang nanya kayak, "Bang, lu punya contoh nggak hasil rakitan kalau casingnya hitam, RAM-nya putih sama VGA-nya putih, masih masuk gak ya Bang ya? Gue pengen lihat dong." Nah ya wes guys, mumpung ada kesempatan kita akan rakit PC-nya hitam dengan VGA sama RAM-nya putih ya. Dan ya wes, kita mulai dari casing dulu ya untuk ngerapihin kabel dan kawan-kawannya. Nah guys, ini dia casingnya ya. Kita pertama pasang 2 stand off dulu ya untuk di sini dan di sini, karena gue pakai motherboard yang 4 slot RAM, jadi dia ada sampai sini, jadi harus dipasang dulu stand off-nya. Di sini gue pakai stand off yang buat masangnya, gue nggak tahu ini namanya apa ya, pokoknya kunci pasnya lah ya. Kalau misalkan kalian nggak punya, bisa pakai tang teman-teman. Nah, ini dipasang di sini, sama satu lagi di atasnya. Oke. Terus kita harus buka slot buat si VGA-nya teman-teman, karena dia sistemnya patah ya, bukan yang dilepas pasang. Gue biasanya pakai begini tuh, ada gini, tinggal pakai tangan guys. Nah oke, ini nggak akan dipakai jadi kita buang. Nah, selanjutnya untuk kabel manajemen ya, ini kalau gue senengnya tuh kabel manajemen cicil dari awal teman-teman, itu akan mempermudah ya. Ini kita akan pakai kabel TIS, dan hal pertama yang gue akan lakuin, gue biasanya misahin dulu antara si USB 2 sama audio, karena biasanya kabelnya itu suka nyatu, tapi ini udah terpisah, jadi kita tinggal kait aja teman-teman pakai kabel TIS ya. Dari casingnya udah dapet sih kabel TIS, cuman kalau gue biasanya pakai kabel TIS yang lebih kecil, yang gedenya tuh buat kayak apa namanya, kabel-kabel PSU tuh. Udah tinggal dikaitin aja guys. Ini ada jalurnya, teman-teman bebas ya mau pakai yang di sini atau dimanapun. Cuma gue biasanya pakai yang di sini. Nah, di sini lubangnya ada 3 teman-teman, tapi kadang gue pasangnya 5, sama yang tengah-tengahnya ini gue pasangin juga, biar apa? Biar lebih rapi aja guys. Oke. Jadi terlihat rapih gitu. Oke, gue jarang nih guys rakit, tapi gue ngasih lihat apa namanya, kabel manajemen awal kayak gini. Biasanya langsung nih, tapi nggak apa-apa lah, kita sesekali.
Nah ini masih gampang guys, tuh tinggal gitu aja guys. Ini juga buat teman-teman kalau misalkan kabel USB 3-nya kecil, kalian bisa cukup bautnya tahu kabel tisnya sampai sini atau sampai atas saja. Tapi karena yang ini panjang, gua akan kabel tis sampai bawah. Oh, ini akan jadi terlihat lebih rapi. Pada gini kita tinggal gunting aja. Tuh. Nah, kabel manajemen awal atau ngerapi-rapiin casing biasanya gua melakukannya seperti itu, guys. Nah, dari sini baru kita masukin deh power supply. Masukin power supply mah gampang ya guys ya. Tinggal gini aja. Dan ini di bawahnya lega teman-teman ya. Jadi power supply gede ya masih bisa masuk ke sini. Merakit casing ini bakal gampang guys. Rangkanya enak soalnya untuk kabel manajemen dan kawan-kawannya. Nah, habis ini kita sekarang ke area motherboard ya. Kita harus pasang coolernya dulu. Karena biasanya dari sini gue masukin bagian mobo ke casing. Cuman karena coolernya belum pasang, kita pasang dulu si cooler PC cooler RT400 ke mobonya. Buat masang coolernya ini masih gampang ya. Kalau Intel kita pasang backplate-nya dulu. Ini udah dijelasin sih di manual. Jadi teman-teman tinggal baca aja ya. Disesuaikan. Pastikan semua lubangnya udah masuk. Terus kita pasang deh nut-nutnya guys ya. Ini ada yang gede, ada yang kecil, tinggal disesuaikan aja nih. Yang kecil harus buat ininya guys tuh. Jadi dia nggak akan kebalik guys. Yang gede buat di sininya. Oke. Gua biasanya kalau rakit selesaiin dulu semuanya di motherboard. Kalau misalnya udah baru ke casing. Tapi ada beberapa orang yang kayak Bang Gani, gue mah mau ini mau apa namanya, masang di motherboard di casing aja, jadi motherboard ke casing, prosesornya nanti di casing, ya boleh aja guys, tidak ada aturan baku ya. Tuh, ini tadi gue ini masangnya agak kebalik guys, jadi masukin yang kecil, jadi loss guys, dan itu bakal ketahuan kalau misalkan kita masangnya kebalik. Nah, dia akan loss tuh. Oke. Untuk coolernya dia dapat pastanya pasta plastikan teman-teman ya. Kalau gue senangnya pakai pasta yang pengganti aja deh guys ya, yang pakai suntikan gitu. Sama aja lah pasta sama teman-teman. Pasta bawaan tuh sebatas ya udah aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pakai yang lebih, boleh. Oke. Nah udah gini, karena coolernya ya ini kiri kanan ya bautnya ya, masih begini guys. Tuh. Ini tinggal disesuaikan aja. Jadi masangnya ini masih gampang. Nah. Jadi tidak akan kebalik juga guys. BTW di sini untuk prosesornya gue pakai anti bending ya. Oke. Nah, kalau untuk bracketnya sebatas dia sampai nggak bisa muter, itu udah cukup teman-teman. Nah, gue kadang mastiin dulu guys. Nah, di sini untuk si bautnya dia tuh agak ngepres di sini. Sebenarnya bisa aja kita nggak ngelepas fan gitu, langsung ngebaut gitu dari sini gitu. Cuma nanti mungkin kagok. Jadi ini kita lepas dulu guys. Gampang kok tuh. Kan susah. Ya sebelum dipasang biasanya gue menyesuaikan dulu nih. Dan ini nggak mentok sama RAM ya. Nah sesuai gini. Lepas dulu plastiknya. Jangan lupa guys, si plastik kematian ini guys. Oke. Terus kita kasih pasta. Ini bebas ya, kalian mau ngasih pastanya sebiji jagung atau segaris atau gimana ya. Nah, gue ngasih pasta segitu aja udah cukup kok. Kalau kalian misalkan mau lebih, boleh guys. Tidak ada aturan baku, cuma mau bentuk begini, mau begitu, boleh. Nah guys, heatsink udah kebaut ya. Yang penting ini kalau udah mentok, udah cukup guys. Gak usah dikencengin kayak kalian ngekunci
inian motor guys. Ya, nggak usah kayak kunci pas masang baut motor. Oke, kita pasang fan-nya ya. Ini tinggal dikaitin aja, gampang, nggak susah guys. Kan ada ya beberapa fan yang dikaitin begitu susah banget. Nah ini gampang. Karena ini fan-nya colokannya PWM aja, tidak berlampu, tidak RGB, kita tinggal colokin deh ke CPU fan yang di mobo, CPU pin yang di mobo. Udah deh, ini udah kelar. Sekarang kita masukin si set motherboard dan kawan-kawan ini ke dalam casing. Kita masukin motherboardnya ke casing guys. Nah di sini tuh lega, enak. Oh. Jadi kita tinggal sesuaikan aja. Ya, di sini gue tadi masang backplate dulu ya buat motherboard karena backplate-nya terpisah. Kalau masalah itu mah tergantung dari motherboard yang kalian beli ya guys ya. Obeng yang ini teh nyala apa mati guys. Tuh. Kita pasang bautnya ada 8. Nah, gue biasanya pasangnya ujung-ujungnya dulu, tengah terus ujung-ujung. Itu akan mempermudah kita nanti teman-teman. Ini kalau gue lihat ya mobo casing yang hitam dikasih mobo warna abu-abu gini masih masuk sih guys. Coba nanti pas VGA ya. Dia kan putih pink banget tuh. Masuk atau kagak ya warnanya. Nah, setelah dari sini gue akan colok-colokin dulu kabelnya ya. Sama kita akan pasang fan ya. Fan depan, atas, sama belakang gue akan timelapse ya. Karena biar gak makan waktu. Masang berapa tuh? 6 fan itu soalnya lumayan waktunya. Ya oke. Kita akan ketemu setelah fan-nya selesai dipasang dan semua selesai dicolok-colok. Sampai ketemu di pemasangan VGA. Kita sudah selesai teman-teman ya. Mungkin kelihatannya kayak kabel atak, tapi ini jalur kabel manajemennya benar-benar sangat mudah ya. Dari casing tadi turun ke bawah, USB 3-nya naik lagi ke atas, sini audio, USB 2 sama front panel. Terus dari fan depan, gua sambungin semua di sini, colokin ke motherboard. Fan atas sama belakang itu ke sini dan dia ke bawah ya. Ini enaknya sih lurus ke sini, cuman karena kabelnya tidak sepanjang itu jadi harus agak serong. Kalau kalian pengen lebih rapi, kalian bisa beli controller RGB ditaruh di sini ya, itu akan lebih enak. Cuman di sini skema yang gue pasang sekarang langsung colok ke motherboard. Jadi kurang lebih kabel-kabelnya begini. Dari power supply-nya ini 24 pin di sini, 8 pin mobo ke sini sama VGA-nya ke kolong. Ya, kita tutup-tutup ya dari dust filter atas. Terus ini bagian depan ya. Sekali lagi kalau mau cabut di bawah ini ada penyangga, ini tinggal dibetot aja guys. Emang keras tapi nggak apa-apa. Nah kalian di sini bisa beli dust filter guys nanti tuh ya, 120 kesini 360. Oke, itu kalau misalkan kalian mau. Walaupun misalkan nggak mau beli juga ya nggak apa-apa guys tuh. Nah oke, udah gini kita tinggal tutup set panelnya ya. Selama dia bisa ketutup itu sudah lebih dari cukup guys ya. Tuh selama ketutup tidak ada nganga-nganga, itu dia sudah cukup. Tinggal kita baut aja. Oke, kalau udah gini kita tinggal pasang VGA teman-teman. Nah dari depannya kayak gini, jadi dia rapi teman-teman. Oke, ram putih ini masih agak nyaru ya, nggak terlalu kelihatan teman-teman. Kita lihat VGA-nya. Oh, dia ngejreng banget ya, agak belang dikit sih. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Nah, sip. Ini udah masuk ya. Kita tinggal baut aja. Jadi rakit di casing ini masih sangat gampang guys. Tidak ada keluhan. Masang cooler gampang, masang fan juga gampang, dan fan-nya juga bisa termasuk universal karena RGB 3 pin sama PWM ya. Oke, ini semua udah clear. Kita tinggal colok 8 pinnya. Sip, dah mari kita nyalain PC-nya. Sudah dicolokin ke listrik, langsung aja kita nyalain PC-nya. Nah, PC-nya udah
nyala ya teman-teman ya. Ini sebelumnya memang gua set warnanya putih ya, tapi nanti kita coba lihat di aplikasi RGB bawaan motherboard karena gua udah nyolokinnya semuanya sinkron ke motherboard ya. Nanti kita coba buat ganti-ganti warna. Nah guys, ini udah masuk Windows ya, dan gue udah buka aplikasi RGB bawaan dari motherboardnya ya. Ini kan gue colokin di bawah ya tadi ya. Jadi ada di sini teman-teman ya. Gue mau coba ganti, misalkan kita ganti jadi warna yang kedip-kedip gini, dia udah bisa ya. Ada rainbow gak atau wave gitu. Oh ini udah bisa. Yang sebelah sini kita ganti jadi rainbow juga ya. Nah dibikin rainbow gini dia masih masuk ya, karena VGA-nya kan ada warna pink juga, si rainbow-nya ada pink-pinknya juga, jadi masih bisa lah buat teman-teman kalau misalkan PC-nya hitam, VGA-nya putih sama RAM-nya putih, ini masih rada masuk ya. Kalaupun tadi dibikin kayak statis warna putih teman-teman ya, ini juga masih fine-fine aja sih sebenarnya ya. Jadi biar satu tema sama VGA-nya. Dan kayak gini mah kalau per lampu-lampuan itu udah pure selera ya. Kalian mau atur warnanya itu udah bener-bener selera pribadi masing-masing. Selanjutnya kita ke cooler ya teman-teman ya, karena casing kan udah tuh, proses rakit udah aman banget. Fan juga ganti warna udah bisa. Kita ke cooler ya. Ini si PC Cooler RT400, dia memang full black ya teman-teman, tidak ada lampu-lampuan. Kita di sini udah ngebuka dua aplikasi, AIDA 64 untuk testing stress testnya sama HW Monitor ya. Di sini untuk suhu idle dia naik turun ya, ada di 40-50-an ya. Sekarang posisi di 50-an derajat. Tapi tadi sempat ke 40 tuh ya, sempat ke 40 tapi naik lagi. Ya pokoknya 40 sampai 50-an derajat. Buat gua pribadi selama di bawah 85 derajat gua secuek itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan tes pakai AIDA 64. Untuk testingnya kita stress CPU aja teman-teman, 1 menit aja ya, kita start. Twing ya. Oke, kita lihat. Sekarang udah naik ke 60-an derajat dan di sini sudah 100% ya. Balik lagi, kalau suhunya masih di bawah 85, mau dia 40, 50, 60, 70-an derajat, gue pribadi mah cuek. Oke, kita tungguin sampai 1 menit ya. Sudah hampir 1 menit ya, di sini suhu di 67 derajat sampai ke 70 ya. Kita stop. Dar. Nah, ini dia turun lagi ya. Suhunya dia akan turun lagi tuh ke 50-an. Tertinggi ada di 70 derajat teman-teman. Tadi sempat lihat ke 67, naik ke 70, turun lagi ke 60-an ya. Sekarang turun lagi ke 50-an dan 40-an. Oke. Ini buat gua masih bagus banget untuk cooler tower kayak gini, masih bisa ngehandle Intel Ultra 7 yang 265 seri KF pula ya. Jadi ini masih mantap guys. Kita sekarang habis ini testing game kecil-kecilan ya, benchmark game kecil-kecilan. Dan untuk aplikasi HW Monitor ini nggak akan gua close ya. Kita akan lihat dia mentok tertingginya di berapa. Nah ini sekarang ada di 70 nih tertingginya, tapi suhunya sekarang turun lagi ke 40-50-an derajat seperti di awal. Oke guys, untuk testing gamenya di sini gua hanya akan testing satu doang ya, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Gua pilih ini karena sepengalaman gua ngerakit PC ya guys ya, game ini tuh kadang suhunya suka ngelonjak tinggi guys di menu, kadang-kadang sama pada saat baru mau benchmark teman-teman ya. Oke, jadi kita akan pakai game yang ini aja. Ini sudah bisa mewakili teman-teman. Untuk settingannya gue pilih exclusive full screen. Di sini 2K 180 Hz dan kawan-kawan. Settingannya ini gue bikin custom, gue mentok-mentokin ya. Pokoknya sementok-mentoknya. Oke, ini gue centang semua dan kita kita langsung play aja gamenya. Kita udah masuk guys ke gamenya ya. Kita lihat lagi di sini settingannya ya. 2K dan ini mentok ya. Suhu di sini masih 40-50-an derajat guys ya. Kita running coba benchmarknya ya. Nah, terkadang pada saat loading kayak gini, suhu tuh dia akan naik guys tuh. Dia sekarang udah ke 70-an guys ya. 76 tuh, 70. Kita lihat dia mentoknya berapa. Tapi kalau misalkan udah masuk ke menu benchmarknya, nah dia akan turun guys ke 50-an, 50-60-an derajat. Oke, kita tungguin sampai dia kelar ya.
Kita udah kelar ya teman-teman untuk benchmark si Shadow of the Tomb Raider-nya. Suhu tertinggi tadi sih gue ngelihat di 75 derajat, tapi langsung turun lagi teman-teman. Dan di HW monitor di sini terdeteksi paling tingginya di 74 ya, mirip-mirip lah 74 75, dekat lah itu ya. Oke, dan sekarang suhunya ada di 50-an lagi ya. Jadi si cooler ini dengan harga yang bisa gue bilang cukup terjangkau juga, dia sudah mampu untuk mendinginkan si Ultra 7 265KF ya. Patokan gue selama di bawah 85 ya itu masih tenang aja. Kalaupun tadi nyampe ke 70, tapi dia langsung turun lagi guys ke 60 ke 50-an, bukan stuck gitu di 70 terus. Jadi ini pendinginannya masih aman banget ya. Oke. Jadi kurang lebih segitu ya untuk video kali ini dari serba PC Cooler ya. Casingnya PC Cooler C3B310 ya. Terus fan-nya yang tadi apa namanya, FG120 ARGB sama coolernya RT400. Ini cakep banget ya, casingnya enak, micro ATX, kabel manajemen lega ya, tidak nyusahin, masang-masang masih satset, masih enak banget. Hitam kayak gini dipadu-padankan dengan VGA putih sama RAM putih, mau bunyi abu-abu juga masih masuk, dibikin rainbow kayak gini. Fan-nya tinggal otak-atik warnanya sesuai selera ya. Terus di sini ada Infinity Mirror dan kawan-kawannya ya. Ini ada plastiknya teman-teman, nanti jangan lupa dilepas ya, itu akan lebih kelihatan, lebih cakep ya. Untuk desain fan-nya juga cakep, dan coolernya ini juga mantap ya, pokoknya mantap ya. Kalau kalian minat, linknya udah gua drop semua di deskripsi ya, atau di keranjang juga ada ya. Di YouTube sekarang bisa pakai keranjang soalnya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.